Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Spesial. 103 Solopos FM, Beyond Information. Sobat Solopos, saya Nur Atmaja menemani Sobat Solopos 1 jam ke depan bersama dengan kawan-kawan dari JSN. Ini adalah yang namanya Jalan Tol Solo Ngawi begitu ya, dimana kita tahu sendiri Sobat Solopos, sekarang ini ketika banyak transportasi cukup kayak perbaikan, entah itu kereta, entah itu untuk transportasi massal yang lain, dan salah satunya yang memang sedang digenjot pemerintah beberapa mungkin 1 dekade terakhir lah ya, ini memang jalan tol. Di mana-mana dibangun jalan tol, dan memang sepertinya setelah pandemi kayaknya tuh ya jalan tolnya seperti pada saat itu pengennya digadang-gadang pengen menyambut Ramadan, ternyata justru terhadang dengan pandemi gitu ya. Tapi setelah 2 tahun berselang, tolnya sudah siap, kemudian masyarakat juga sudah luar biasa ingin jalan-jalan. Nah, kehadiran jalan tol yang ada tepatnya di Jalan Tol Solo Ngawi ini cukup bisa dijadikan primadona baru begitu ya. Dan sebagai gambaran Sobat Solopos, untuk wisatawan luar kota yang akan berkunjung di daerah sepanjang Jalan Tol Solo Ngawi, misalkan Boyolali, Klaten, ini bisa melintas di ataupun melalui pintu tol Colomadu. Kemudian akses menuju kota Solo bisa melalui pintu tol Ngemplak, Gonangrejo. Sementara pintu tol Karanganyar ini mempermudah wisatawan luar kota untuk menjangkau Tawangmangu dan sekitarnya. Dan area Sragen bisa diakses melalui pintu tol Sragen ataupun Sragen Timur. Nah, tentunya perubahan cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Bagi pengguna jalan tol, diharapkan bijak dalam berkendara dengan memperhatikan keselamatan berkendara dan juga pengendara yang lainnya. Jadi perlu apa saja sih yang harus diperhatikan pada saat kita berkendara di ruas jalan tol pada saat cuaca seperti saat ini. Saya sudah kehadiran tamu yang luar biasa. Ini adalah Direktur Utama PT Jasa Marga Solo Ngawi, Ibu Mary Natasha Panjaitan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Nur. Kabar baik ya? Puji Tuhan baik. Senang sekali bisa ketemu nih. Hari ini kita mau ngobrol tips aman berkendara di ruas jalan tol pada saat perubahan cuaca yang tidak menentu gitu ya. Ada teman-teman juga dari JSN yang siap membantu nanti dalam menjelaskan seperti apa kondisinya sekarang ini, apa yang harus diperhatikan begitu ya. Oke Bu, Bu Mary ya, saya sapanya nih. Nah, yang namanya memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu, jalan tol ini memang sekarang jadi primadona. Ya. Apalagi sekarang ini jalan tolnya tuh udah semuanya jadi untuk yang ruas JSN. Kemudian kalau di jalan tol udah tanpa hambatan, jalannya juga halus, lurus. Kemudian juga mungkin hal-hal yang seperti ini tuh menggoda driver untuk memacu kendaraan dengan cepat begitu. Tapi yang kadang-kadang tidak disadari, oh ini kekencengan nih kayaknya. Nah, sebenarnya nih Bu, kalau untuk tipsnya atau untuk apa sih yang harus diperhatikan seorang driver atau pengendara gitu ketika melintas di jalan tol, selain standar-standarnya gitu, apa yang biasanya sering terjadi jadi alasan, oh ternyata ini yang bikin kecelakaan, oh ya ini nih ternyata yang bikin orang tuh lalai gitu. Ya Mbak Nur. Jadi begini Mbak Nur, memang benar ya, kita ngomongnya itu ruas Jasa Marga Solo Ngawi. Solo Ngawi, oke. Ya, kita punya panjang tol di sini itu 91 kilo, 91,05 persisnya. Ya, dari itu ada dari Colomadu sampai nanti ke Ngawi. Jadi kita JSN itu terletak di 2 provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Panjang sekali. Dan kita tuh salah satu tol yang terasa cukup nyaman untuk dilewati, seperti yang Mbak Nur bilang tadi, selain panjangnya, jalannya licin gitu ya, ya Mbak ya. Kemudian relatif nyaman, aman, namun memang ada potensi-potensi
disitulah memang yang menjadi seringkali menjadi tantangan atau ancaman buat para pengendara kita. Kenapa? Karena apa ya, panjang jalan yang sedemikian rupa itu memang memancing kita, pengendara kita itu untuk ngantuk, Mbak. Iya, benar. Ngantuk ya. Jadi Apalagi kalau malam ya, cuma tanda-tanda yang ada di pinggir aja gelap sepanjang jalan. iya betul, ngantuk. Kemudian ya memang pengguna jalan kita itu juga karena memang jalan tol Jawa ini sudah nyambung. Itu kita itu kan ada di tengah-tengah yang melanjut ke Jawa Timur. Jadi kondisi dari pengemudi kita itu katakan mungkin sudah di kisaran 50%, karena berangkatnya itu jadi ada batas titik lelah lah memang bagi mereka. Nah, selain itu, selain kondisi si pengendara sendiri, kemudian juga yang sering mengakibatkan kecelakaan tadi, yaitu tadi kendaraannya sendiri, Mbak. Kendaraannya sendiri, karena sudah jauh lintasannya ya, berangkatnya dari mana, tujuannya kemana. Nah, di situ memang harus dapat ada berhentinya harusnya. Betul. Jadi kalau mesti sadar diri lah yang mobil yang kita bawa itu sebenarnya mobil tua apa mobil baru. Sedangkan mobil baru sendiri pun perlu kendali terhadap kecepatannya. Itulah kenapa kami di ruas itu juga banyak sekali perambuan kami yang mengarahkan atau mengingatkan. Begitu, misalnya kayak batas kecepatan, Mbak. Batas kecepatan itu maksimal di kecepatan 70 km kalau di saat hujan. Jadi ada himbauan-himbauannya begitu ya. Iya, Mbak. Jadi di sepanjang jalan kita itu kita semaksimal mungkin per jarak itu sudah mengingatkan, begitu ya. Jaraknya 70 km per jam di saat hujan, kemudian menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Nah, ini memang yang menjadi salah satu sering terjadi di ruas kita. Jadi karena kecepatan tinggi, ngeremnya susah, kecepatan tinggi, mobil kita juga remnya nggak pakem gitu ya. Akhirnya kaget tuh kadang-kadang ngelihat mobil di depan kita itu agak lambat dari kita. Jadi sering terjadi tabrakan beruntun gitu ya. Itu potensi-potensi di jalan tol. Tapi mudah-mudahan kalau di kami kita evaluasi ada, tapi kita tekan dengan supaya tidak terjadi peningkatan lah di angka-angka kecelakaan itu. Caranya seperti yang tadi kita preventif untuk sosialisasi terhadap kendaraan tips aman berkendara. Kemudian di ruas kita itu juga menyiapkan ada 6 rest area di jalur Ambon, jalur Bandung. Maksudnya jalur yang mau ke arah barat dan sebaliknya. Ada tiga. Itu apa? Ya itu tadi. Sebenarnya kesadaran keselamatan berkendara itu harusnya memang ada dari kitanya sendiri. Nah, kita menyiapkan fasilitasnya. Jadi kalau udah mulai letih, mulai ngantuk, ayolah istirahatlah. Jangan gengsi ya untuk istirahat gitu ya. Benar, Mbak. Iya. Jadi cobalah ambil nafas bentar gitu ya, Mbak ya. Syukur-syukur coba dilihat ya. Kita punya tenan yang UMKM gitu, Mbak. Betul. Menyenangkan begitu. Ya walaupun ya mungkin sedang tidak berminat, ya sekedar mampir tidur aja lah ya. Tidur istirahat. Bener. Tapi tidurnya jangan di pinggir jalan. Masuklah ke rest area gitu supaya memang dapat pulih lagi lah kesadarannya, kesadarannya gitu. Nah, kemudian ini lagi pengendara kita itu juga sebenarnya sudah harus paham juga bagian-bagian jalan yang memang bisa dilewati. Jadi misalnya apa? Ada bahu jalan. Bahu jalan itu sebenarnya bukan untuk dilewati mobil umum ya. Mobil dalam kondisi umum. Itu jalan darurat, Mbak. Jalan darurat yang memang disiapkan untuk kondisi-kondisi darurat. Itu bahu jalan. Nah, bahu jalan itu bisa dilewati misalnya kalau jalannya padat, ada ambulans gitu ya, atau ada pemadam kebakaran, atau ya hal-hal mobil-mobil khusus lah ya. Benar, Mbak. Nah, kenapa dilarang untuk kita berkendara di bahu jalan ketika kondisi lancar kosong? Itu sangat-sangat beresiko ya, Mbak ya, karena di pinggir-pinggir kiri kanan kita itu kan ada
ada bisa dia punya loss control, bisa keluar Iya, gitu ya. betul. Ya udah disiapin lajur yang benar gitu. Ya berkendaralah pada lajur yang benarnya gitu. Nah kemudian juga pengendara kita harusnya paham lajur, ada lajur 1 dan 2. Yang kedua itu memang untuk menyusul kendaraan. Nah seringkali terjadi karena ketidaksabaran coba menyusul dari sebelah kiri. Nah itu bisa aja menyebabkan keterkejutan dari pihak yang dilewati, bisa banting setir ke kiri gitu ya, karena kaget. Nah itu tuh ya itu salah satu memang yang kita sering sosialisasikan. Jadi banyak tips aman berkendara, salah satunya itu. Kemudian tadi menyalakan lampu sein saat pindah lajur. Nah, itu wajib kayaknya ya. Itu wajib, Mbak. Jadi untuk mengetahui supaya nanti yang di belakang kita juga paham gitu apa tindakan yang akan kita lakukan. Nah, lewat sein itulah kita berbicara, menginformasikan gitu. Mungkin tadi itu ya ada beberapa ya. Masih ada, saya mau tanya lagi nih. Sebenarnya idealnya misalkan kendaraan setelah berapa lama sih harus berhenti? Karena misalnya nih kalau mobil tua tuh setiap 3 jam dia berhenti atau gimana, idealnya supaya mesin nggak kepanasan, ban juga masih aman, kemudian seperti apa sih Bu sebenarnya idealnya? Iya, jadi titik lokasi rest area yang kami tempatkan itu sebenarnya sudah juga melalui evaluasi Mbak. Jadi kita ada di 519 ya, yang Ambon, 519A, di 538A, kemudian di 575A. Demikian sebaliknya yang B, yang jalur sebaliknya. Nah, itu per berapa kilo ya yang 519A itu? Yaitu kilometer 519. Kemudian kilometer 538. 20 sekian kilo ya. Ya. Jadi itu sudah kami rancang sedemikian rupa, memang disitulah saatnya Anda untuk istirahat. Ya, take a rest lah itu ya, ambil tarik nafas untuk menyegarkan atau mau ke belakang gitu, Mbak. Karena kadang-kadang orang tuh gengsi kayak menantang diri sendiri, kuat kok gitu ya. Padahal yang dipikirkan bukan cuma stamina drivernya tapi juga kondisi dari kendaraannya sendiri dan konsentrasi kitanya juga sebagai pembawa kendaraan. Oke, baik. Nah, Sobat Selepas, nanti kita akan kembali lagi dan Bu Mary nggak sendirian karena ada juga namanya Mbak Mary juga. Mbak Mary Adelia Kusuma, beliau adalah General Manager Teknik dan juga Operasi. Selamat siang. Siang, Mbak. Kemudian ada Pak Budi Hermawan juga, Manajer Operasional juga. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Oke. Nah, nanti kita akan ngobrol bersama narasumber saya. 3 orang ini akan mengupas, membedah semuanya terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan pada saat kita berlalu lintas di jalan tol supaya berkendaranya dengan selamat, aman, sentosa sampai rumah juga dengan sehat walafiat gitu ya. Oke, kita jeda dulu dan Sobat Selepas, kami akan segera kembali tentunya dalam bincang spesial. Jadi tetaplah bersama kami di 103 Selepas FM Beyond Information. Ya, bincang spesial hari ini memang spesial karena ada kawan-kawan dari JSN. Ada Ibu Mary Natasha, beliau adalah Direktur Utama dari JSN, Jasa Marga Solo Ngawi. Kemudian Mbak Mary Siro, waduh, namanya sih Mary Adelia Kusuma. Biar nggak sama Mbak Siro aja deh. Beliau ini adalah General Manager Teknik dan juga Operasi, dan juga Pak Budi Hermawan, Manajer Operasional dari JSN. Nah, dalam perkembangannya ini yang namanya tol Solo Ngawi begitu ya, memang ini panjang, kemudian kadang-kadang seperti yang sudah sempat saya singgung tadi, monoton banget tuh kalau misalkan perjalanan malam cuma ada reflektor kiri kanan. Ini kayak dihipnotis gitu ya. Tapi kenapa sih di jalan tol, Bu, ada beberapa yang ini gelap banget nih, kenapa nggak ada penerangan jalannya sih? Itu kenapa sih, Bu? Ya, benar Mbak Nur. Jadi memang banyak sekali pemakai jalan kita mempertanyakan itu. Jadi memang sudah melalui evaluasi juga Mbak. Bukan hanya di Solo Ngawi, di semua tol luar kota.
di semua tol luar kota yang tempatnya ada di luar kota itu tidak disarankan untuk lampu jalan karena menurut penelitian para ahli nih Mbak gitu ya, lampu jalan yang kiri kanannya gelap, notabene itu adalah jalan luar kota tadi, itu dapat memantulkan cahaya-cahaya yang justru menyilaukan mata dari pengguna jalan. Jadi penerangannya itu ya memang dari lampu yang dia keluarkan dan dibantu oleh reflektor kita yang secara menyeluruh dari ujung ke ujung. Dan kalau ada di titik-titik tertentu dia mata kucingnya itu Mbak. Jadi bukan karena kita pelit, tidak, karena memang standarnya begitu ternyata. Betul. Iya. Nah, lain hal kalau jalan tol di dalam kota. Jalan tol di dalam kota itu dibantu penerangannya dari gedung-gedung sebelah kiri. Jadi ada, bukan cuma di jalan tolnya aja. Betul. Jadi itu sudah menjadi penelitian. Makanya dari dulu tidak pernah dianjurkan untuk lampu jalan di jalan tol luar kota. Begitu. Pantesan ini kenapa sih hanya cuma ada reflektor aja kiri sama kanan, bikin orang tuh kayak dihipnotis. Sepanjang jalan sekian puluh kilo. Coba memandang itu aja kan capek gitu. Ternyata memang ada alasannya kenapa nggak ada di kasih luar kota. Ya benar. Nah ada satu lagi mungkin alasannya juga kenapa sekarang ini median jalannya atau pembatas separator jalannya juga sampai tinggi gitu ya, supaya nggak mantul dari arah sebaliknya berlawanan, begitu ya Pak ya. Betul. Nah itu juga dilakukan seperti itu agak tinggi untuk menghindari loncatnya kendaraan dari arah sebaliknya. Dan juga bikin nggak silau lampunya. Betul, gitu ya. Nggak silau. Jadi kayak sekarang kita memang kalau di Solo ini kita punya program kayak beautifikasi di median, itu memang kita sedang mengusahakan tanaman-tanaman yang dapat mengatasi kesilauan cahaya dari semakin. Jadi selain dia fungsinya keindahan, estetika gitu, tapi ada fungsi tambah yang tadi meredam cahaya dari pantulan supaya tidak terlalu menyilaukan. Begitu. Nah, untuk mengembalikan konsentrasi pengendara nih, kadang-kadang kalau di Jawa Timur tuh kan ada tol bernyanyi ya. Itu di ruas jalan Ngawi Kertosono ya. Nah, itu adalah salah satu yang bikin orang tuh jadi lo bunyi apa tuh tadi gitu ya. Jadi kayak mengembalikan konsentrasi gitu. Nah, ini apakah juga digunakan metode-metode apa sih yang digunakan untuk mengembalikan konsentrasi selain tadi ada misalkan tol bernyanyi atau pita kejut dan lain sebagainya. Kali ini Mbak Siro nih. Ya, silakan. Ya, mungkin saya bisa menambahkan dari penjelasan Bu Mary. Kalau di ruas Solo Ngawi sendiri kita untuk beberapa kilo itu memang sudah dipasang marka kejut. Marka profil. Jadi kalau memang pengendara agak sedikit nyetirnya agak sedikit ke bahu itu bisa gedeg-gedeg gitu. Bisa terkejut, apalagi kalau di beberapa ruas aja tapi betul. Memang penempatannya itu memang ada perhitungannya sendiri sih. Terus juga ada yang rumble strip itu, kalau yang lewat situ biar terkejut lah, kalau istilahnya ngantuk bisa langsung mulai ikutan nyanyi ya, happy birthday ya. Itu contoh-contoh antisipasi upaya untuk agar biar mereka mengembalikan konsentrasi ya. Sekali. Tapi kami sih menyarankan kalau memang capek, ngantuk, langsung segera masuk ke rest area sih itu. Itu paling aman, cara paling aman ya, Bu. Menambahkan lagi untuk kita punya inovasi juga ada di Solo Ngawi itu, kita juga sudah memasangkan beberapa kilo itu strobo. Apa tuh strobo? Nah, itu kayak lampunya yang warna biru itu loh, Mbak. Jadi yang selalu kayak kayak mobil polisi gitu. Jadi itu strobo. Strobo kami ini nyala terus, Mbak. Itu dengan bantuan sinar matahari loh. Jadi kita tanpa ini ya, berarti energi terbarukan ya, solar side. Itu karya teman-teman untuk bisa memanfaatkan maksimal ya kapasitas kita sebagai pengelola jalan tol. Fungsinya yaitu lagi untuk membuat efek kejut. Ada polisi gitu kan, ada apa gitu, karena dia sedikit gede-gede gitu, berputar biru-biru itu loh Mbak. Kalau Mbak Nur mungkin ada. Nah, di beberapa Jawa Timur juga ada juga ya. Memang di berapa titik sih kalau di ke arah timur? Sebenarnya itu penempatan lampu strobo itu tergantung dari potensi black spot ya Mbak.
Black spot Oke. itu potensi lokasi yang banyak terjadi kecelakaan. oke. Jadi biasanya dipasang di situ atau Pak Haji. Terima kasih Mbak Nur menambahkan Bu Mary dan Bu Siro tersebut terkait upaya yang tadi disampaikan. Ada satu mungkin inovasi dari Ruas Solongawi yaitu berupa marka redus. Apalagi tuh? Strobo, marka redus. Marka redus. Jadi begini, karena bentangan ruas jalan tol Solongawi yang begitu panjang, tadi dikatakan Bu Mary 91,05 km dan di kanan kirinya masih lahan kosong, kami berupaya memasang marka redus. Marka redus tersebut fungsinya untuk membiaskan mata kita seolah-olah ada hal benda yang berat. Contoh begini, ibarat kita naik pesawat. Pesawat itu kecepatan kan di atas 200. Iya. Karena kanan kirinya tidak ada suatu hal yang mungkin bangun atau apa. Jadi kecepatan kita terus melonjak. Dengan disinilah marka redus tersebut fungsinya untuk meredam. Meredam. Jadi semakin cepat itu marka terlewati, biasanya kan semakin cepat berarti pengendara diharapkan akan mengurangi laju kendaraan tersebut. Secara refleks ya. Secara Itu refleks. yang modelnya apakah yang segitiga kayak panah-panah itu? Iya betul, atau- panel Ya. lajur di kami Oke. itu ada kurang lebih 10 titik baik lajur Ambon maupun lajur Bandung. Oh, itu pun sebenarnya berarti istilahnya segala sign ataupun rambu-rambu ini penempatannya memang sudah dihitung sedemikian Betul. rupa, Betul. tergantung dari masing-masing karakter jalan tol yang ada Betul. gitu ya. Dan berdasarkan data Mbak, jadi tadi teman-teman bilang kita udah punya data di titik-titik mana yang memang rawan kecelakaan. Jadi pembelajaran kita itu memang berkesinambungannya begitu, datanya oh di sini banyak nih, ya udah apa nih inovasi apa nih di sini gitu. Itu untuk meredam, nanti kita evaluasi lagi setelah dipasang antisipasi itu tadi. Periode tertentu masih terjadi nggak sih gitu. Tapi mudah-mudahan di titik-titik itu turun ya Pak ya. Harapannya. Oke. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal kecelakaan, memang kan kalau di beberapa waktu terakhir kita juga ingat ada yang kecelakaan beruntun, kemudian ada yang disebabkan asap dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kalau untuk tol Solongawi sendiri, JSN sendiri seperti apa? Ya itu mudah-mudahan kita nggak terjadi ya Mbak ya. Tapi pembelajaran juga dari tol tetangga kita yang mengalami musibah seperti itu. Jadi kita punya ikatan yang kuat nih, ada grup tolnya juga. Jadi kalau ada informasi dari tetangga kita langsung waspada juga. Jadi kita punya pucuk pimpinan juga selalu woro-woro tuh hati-hati di sana ada ini nggak gitu. Jadi itu semua supaya membangkitkan kesigapan kita. Jadi kalau untuk Solongawi sendiri ketika kemarin itu ada asap, tuh teman-teman tim langsung turun Mbak ke sosialisasi ke warga Masyarakat. kiri kanan ke masyarakat. Iya. Jadi mereka sudah langsung kasih tahu efek-efek kalau mereka bakar. Kadang-kadang masyarakat kan nggak paham ya. Ya. Saya bakar Jauh di tanah nih, saya. gitu. Saya bakar di tanah saya gitu. Anginnya jangan boleh lewat sini, Pak. Iya, kadang-kadang kita juga ngomongnya gitu Mbak. Bapak boleh bakar di sini, tapi tolong jagain asapnya jangan kemana-mana gitu. Terus gimana caranya coba? Iya, kemudian kita juga memasang poster-poster ya, poster-poster yang cukup spanduk juga, poster yang agak membuat mereka jadi wanti-wanti lah ya, karena terkena pasal ini gitu. Jadi mudah-mudahan ya mereka juga jadi paham. Oke. Nah, tadi saya sempat tanya gitu ya, Sobat Solopas, kalau misalkan lihat di film-film tuh mungkin ada misalkan pas lagi ada pantauan dari atas dari drone gitu, ada truk yang langsung nyeruduk ke box pasir sebagai upaya biar nggak kalau remblong tuh nggak kemana-mana, nah tapi masuknya ke box pasir itu gitu ya, kayak rem darurat fungsinya. Nah ini kalau di JSN sendiri seperti apa dan bagaimana Bu? Ya, kalau itu JSN ini jalurnya itu relatif datar, landai datar gitu. Itu tadi dipasangkan box pasir itu tuh memang ngelihat kondisi. Karakteristik daripada jalan itu sendiri Mbak. Jadi di kita itu memang belum membutuhkan itu ya, karena kelandaian tadi. Beda halnya kalau kayak tetangga kita Semarang Solo itu dia punya jalan agak naik turun. Nah di situ memang sangat-sangat sering terjadi gitu ya, remblong atau segala macam. Jadi di tol tetangga kita di Semarang Solo itu ya memang mereka siapkan Mbak, kayak tanjakan yang benar-benar curam ya.
Betul. Oh, ada ya. Ada banyak karena kondisi kontur geografisnya. mereka. Topografinya. Iya. Oke. Nah ini itu istilahnya apa ya? Sandbox atau apa? Tanjakan yang nukik tadi. Iya. Ini istilahnya apa nih? Untuk di JSN sendiri kan itu kan kayak rem darurat gitu ya. Istilahnya apa di Sama apa ya, ya? kayak Itu sih sebenarnya sudah standar ya. Standar. Cuman memang harus menyesuaikan karakteristik jalan tol topografinya. Oke. Nah, ini untuk penempatan itu ada syarat-syaratnya apa aja sih? Misalnya harus apa nih? Oh, dipasang sandbox tuh kalau turunan misalnya. Oh, kalau dipasang tanjakan kalau apa ada nggak? Sama Ada nggak nggak? syarat-syaratnya? Sama. Jadi semuanya pakai data tuh. Data historical dari data kecelakaan di titik mana. Kita selalu punya itu dan selalu diupdate gitu setiap minggu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah itu biasanya yang menjadi sorotan kita itu yang titik-titik yang sering terjadi di situ biasanya. Jadi karena apa ya? Karena agak aneh juga ya kalau nggak punya dasar letaknya di mana gitu. Jadi memang yang paling valid yang kami gunakan data itu. Oke, kan nggak mungkin nih misalkan, oh turunan nih saya kasih sandbox, nanti tiba-tiba hujan pasirnya luntur semua. Oh, itu beda pasirnya itu. Oh, pasirnya beda ya, beda pasirnya ya, bukan pasir magic juga ya kayak anak-anak ya. Oke. Nah saya mau ke Pak Budi Hermawan. Pak Budi sebagai manajer operasional nih Pak, apa yang menjadi fokus sekarang ini untuk JSN? Karena ini kan sudah mulai rame nih, sudah mulai meningkat aktivitasnya setelah kalau nggak salah kelar hampir 2 tahun ya, awal-awal pandemi kayaknya dulu ya, sudah mulai siap digunakan, ternyata terhadang pandemi gitu, tiba-tiba sepi aja kalau mantau dari CCTV yang ada di JSN ini. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai bergairah, udah mulai banyak gitu. Kalau sekarang seperti apa Pak? Baik, Bu, terkait upaya kami di mana kondisi masyarakat yang sudah mengarah ke new normal, kami memang dari data yang ada sampai dengan September tahun ini dibanding tahun 2021 rata-rata sudah ada kenaikan di 24%. 24%. Namun demikian kami tetap berupaya terkait dengan new normal tersebut, otomatis pergerakan masyarakat semakin padat. Kami pun berupaya untuk peningkatan keselamatan yang tadi disampaikan di awal. Contohnya di bulan Februari, bulan Maret, bulan Juli dan kemarin di tanggal 12 Oktober kami mengadakan safety campaign, di mana safety campaign tersebut di mana salah satunya tadi sudah disampaikan di awal untuk berkendara dan berkendaraan yang aman. Diharapkan nanti tujuan dari mereka berkendara di jalan tol itu aman dan selamat. Gitu sih Bu. Terkait treatment kami juga tetap memonitor via CCTV di mana ruas tol Solongawi sepanjang 91,05 km rata-rata kami ada CCTV per 1 km, di mana di ruang Senkom kami teman-teman Senkom full 24 jam dibagi 3 shift, mereka memantau CCTV tersebut untuk apa sih yang terjadi di lajur, baik yang terkini maupun yang sudah terlewat nanti akan direview oleh teman-teman. Oke. Kalau di beberapa waktu terakhir di Jakarta pun beda ruas ya, tapi istilahnya kan jalan tol sama-sama. Ini kena banjir juga gitu ya. Nah ini kalau JSN sendiri ada potensi di situ nggak, atau kan ini kan tol baru ya? Ya bisa jadi sudah diantisipasi sedemikian rupa gitu. Kalau sekarang ini kalau di JSN seperti apa Bu Mary? Alhamdulillah ya Mbak ya, memang JSN itu termasuk kategori jalan tol yang relatif aman terkendali gitu dari ya, berbagai sisi. Konturnya juga relatif bersahabat ya. Nah, kemudian potensi-potensi titik banjir juga mudah-mudahan tidak ditemukan gitu ya. Ya walaupun demikian kita juga siapkan kesiapan kita terhadap pompa itu tetap ada Mbak. Kemudian kita punya juga genset, itu siap sedia terus karena yang namanya resiko itu darurat nggak pernah tahu kapan ya. Betul. Nah, jadi
kita bolak-balik ingatkan, tim kita juga solid, bahwasanya kenyamanan itu jangan sampai membuat kita terbuai ya, jangan sampai jangan lengah ya, jangan lengah gitu. Walaupun bolak-balik kita bilang nih kita punya jalan aman, relatif normal, nggak gitu juga. Jadi kita selalu siapkan antisipasi buat semuanya. Oke. Gitu. Jadi cukup meskipun dikasih sesuatu yang gampang-gampang, tapi jangan digampangin ya. Betul, betul Mbak. Baik, Bu Mary, Mbak Sira dan juga Pak Budi, kita akan jeda lagi nanti akan kembali. Dan juga untuk Sobat Solopos, kalau Anda juga punya pertanyaan ataupun ingin yang ditanyakan, boleh silakan sampaikan di 081 226 103 103. Ya, Sobat Solopos masih bersama dengan kawan-kawan dari JSN. Kami masih ngobrolin soal Tol Solongawi yang mendorong kunjungan wisata Solo Raya, kemudian tips aman berkendara di ruas jalan tol, dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Ini masalah kunjungan wisata belum tersentuh nih. Kita masih tentang bagaimana berkendara di jalan tol dengan aman. Ada satu pendengar kami yang bertanya, ini dari Mas Catur yang ada di Kartosuro ini, tanya, apakah kalau hujan lebat ini harus menyalakan lampu hazard di sepanjang ruas tol? Ya. Ini sebagai konfirmasi juga nih, karena banyak juga pengguna-pengguna jalan yang hobi dikit-dikit saya pengennya begini pakai lampu hazard. Kok kayaknya keren ya? Terpancing sebenarnya. Terpancing. Jadi Mbak Nur, kita coba klarifikasi ya. Penggunaan lampu hazard di jalan utama, di jalan tol itu tidak dibolehkan, karena itu bisa menyebabkan kebingungan dari kendaraan yang ada di belakang kita, bahkan yang di depan kita juga, ini ngapain gitu ya. Nah, lampu hazard itu dibolehkan digunakan ketika kondisi darurat, boleh melalui bahu jalan tadi, atau ketika memang darurat harus berhenti di titik yang dianjurkan. Jadi tidak di semua titik juga di jalan tol, apalagi pas waktu hujan deras. Jadi sekali lagi ditekankan, penggunaan lampu hazard di ruas jalan utamanya itu tidak dibolehkan. Bukan tidak disarankan, tidak dibolehkan, Mak. Gitu. Jadi untuk para pengguna lampu hazard ya, yang sukanya pasang-pasang hazard, kok kayaknya keren ya, kayak orang penting gitu ya. Ternyata ada salah gitu kan. Oke. Nah, satu lagi sebelum ke pertanyaan tentang pariwisata, bagaimana JSN ini begitu mendukung pariwisata, tentang pintu tol yang cashless dan juga kayaknya tinggal lewat aja gitu, langsung ngeklik gitu. Ini beberapa sosial media ada yang sudah pernah nge-share. Coba bayangin nanti kalau misalkan di tol seperti ini. Nah, ini kalau sebenarnya kenyataannya seperti apa sih, Bu? Apakah itu cuma di luar negeri aja atau di Indonesia sebenarnya sudah ada atau bagaimana? Iya. Kalau sekarang ini menjadi satu program yang menarik dari pemerintah yang memang segera akan diterapkan, Mbak. Oh, ada ya? Di seluruh jalan tol di Indonesia itu akan segera diterapkan. Mudah-mudahan semuanya lancar, persiapan teknologinya arah ke sana semua mumpuni. Yang mana uji cobanya juga sekarang sudah ada di Jakarta. Gitu. Jadi tunggu saja tanggal mainnya. Itu memang menjanjikan sekali buat kita punya tol jadi tambah lancar ya, tambah lancar dan keren ya. Maksudnya keren bukan hanya dari sisi penampilan, tapi dari sisi pemanfaatan teknologinya dan efektivitas juga. Jadi semuanya bisa lebih dapat ya, dapat teknologi, dapat waktu, dapat semuanya. Benar. Oke. Nah, ada satu lagi dari Mbak Rima di Ungaran. Mbak mau tanya nih, kalau dari arah Semarang, saya mau ke pusat kota Solo, itu paling enak untuk pintu tol, keluar dari pintu tol mana sih? Ini lebih ke Pak Budi deh ya. Dari siapa tadi? Dari Bu Rima di Ungaran. Bu Rima, oke, terima kasih Bu Rima. Terkait tujuan Ibu bila mana dari Semarang ya? Pusat kota Solo. Mau tujuan pusat kota Solo, saya sarankan Ibu keluar di Rambu Solo, tepatnya di kilometer 504. 504 tuh nanti ke Ngemplak. Rambunya Solo, di Rambu RBJ kami Solo, namun gerbangnya namanya Kemplak. Dan itu dipatok kilometernya di KM 504. Itu akan lebih cepat ke arah pusat kota Solo. Oke. Nah, kalau sepanjang JSN 90 sekian kilo itu sebenarnya kalau untuk yang di ruas Solo sendiri ada berapa pintu sih yang bisa dilewati?
Silakan. Untuk ke Solo ya. Untuk Di Solo. Sepanjang Solo Ngawi. Sepanjang Solo Ngawi kita memang ada 8, Bu. Ada 8. Saya dari barat dulu ya. Jadi ada Colomadu, gerbang Paling barat itu justru Colomadu, gerbang tol Bandara, gerbang tol Ngemplak, kemudian gerbang tol Gondang Rejo, gerbang tol Karanganyar, terus gerbang tol Sragen Timur, dan yang paling timur sendiri gerbang tol Ngawi. Oke, berarti yang di Klodran itu masuknya ke Gondang Ngemplak. Ngemplak. Oh, Ngemplak itu yang jadi penyebutannya Sobat Solo Pos yang Klodran itu Ngemplak gitu ya. Meskipun posisinya nggak di Ngemplak ya. Kalau jadi apa ancer-ancernya itu jembatan yang warna kuning itu Ngemplak. Oh, oke. Yang jembatan Ada kabel stay-nya. Stay yang kuning itu tuh pintu gerbang Ngemplak. Oke. Kalau di sepanjang JSN ada berapa sih ikon-ikon yang bisa diingat-ingat gitu? Sementara baru satu yang ada di Solo ya. Kami ada progres nanti, surprise buat para pemakai jalan. Kami akan memasang ikon lagi. Karena setiap kali nanti orang jalan pasti akan udah lewat nih jalan ini nih gitu ya. Jadi membantu juga untuk pariwisatanya juga, seneng juga gitu, ikonik. Nah, kalau ngomongin soal pariwisata di Solo dan juga sekitarnya, meningkatkan pariwisata ini sejauh mana sih peran serta dari JSN sendiri? Karena ini pun juga jalan tol ini memang sekarang kalau dulu gitu ya, Solo Semarang misalnya itu harus berapa jam, sekarang tinggal berapa durasinya, waktu tempuhnya berapa gitu ya. Kemudian di Solo Surabaya, Solo Malang biasanya berapa jam, tinggal berapa jam gitu. Terpangkasnya cukup banyak gitu. Nah, ini kalau menurut Bu Mary sendiri peran dari JSN sendiri untuk pariwisata, khususnya di Kota Solo. Iya Mbak Nur. Jadi kalau saya lihat dari data kami juga ya, untuk ruas Solo Ngawi ini, ruas Solo itu memang itu tadi saya bilang, untuk kami perharinya itu berapa, cukup menakjubkan angka itu ya. Berarti itu membuktikan bahwasanya jalan kami itu dilewati untuk tujuan wisata tertentu Solo gitu ya. Nah, kami punya data semua gerbang-gerbang tol kami itu ternyata mengarahkan ke wisata-wisata tertentu yang menarik, Mbak. Oke. Ya, contoh nih, saya punya catatan ini, udah ada datanya nih. Gerbang tol Colomadu ya. Colomadu itu mengarahkan kita ke mana nih? Ke Jogja, Klaten. Benar, ke arah Jogja, gitu kan? Nah, itu pasti orang-orang yang mau ke Jogja pasti akan lewat sana toh, gitu. Nah, kemudian gerbang tol Bandara, ya kan? Gerbang tol Bandara itu bisa dilewati kalau mau ke Waduk Cengkli. Ada Waduk Cengkli. Mbak Nur pernah ke sana? Iya, pernah. Ya, sekarang cukup banyak yang ikonik di sana. Benar, Mbak. Jadi ada objek wisata itu Waduk Cengkli, ya kan? Istana Warisan, Tanah Kalipepe. Ya, itu tuh ngelewatin gerbang tol Bandara ya. Nah, terus gerbang tol Ngemplak tadi. Itu ke Solo gitu ya. Nah, Gondang Rejo itu ada mengarahkan ke tempat wisata seperti kayak Museum Manusia Purba Sangiran. Kemudian ada Gua Maria Mojosongo, ada Benteng Vastenburg, kemudian ada alun-alun Kidul Surakarta. Keren kan, Mbak? Benar. Banyak loh. Banyak. Jadi menguntungkan buat kami. Dan masyarakat juga untung soalnya jadi istilahnya dimudahkan. Benar. Nah, kayak gerbang tol Karanganyar. Gerbang tol Karanganyar itu ada objek wisatanya juga loh yang dituju lewat situ. Misalnya kayak Gunung Lawu. Kemudian ada air terjun Grojogan Sewu. Nah, terus ada kebun teh Kemuning. Ada candi Ceto gitu. Nah, gerbang tol Sragen itu ada objek wisata Gunung Kemukus. Ada Museum Fosil Sangiran. Kemudian ada Waduk Kedung Ngombo. Itu ya. Ada Sragen Timur juga, gerbang tol Sragen Timur. Objek wisatanya ada Waduk Gebiar, ada pemandian air panas Ngunut. Nah, terus di Ngawi itu ada kayak benteng Van den Bosch tuh ya. Van den Bosch ya. Cukup banyak ternyata. Banyak, Mbak. Jadi memang kita tuh termasuk di titik yang menguntungkan ya, juga berperan banyak lah ya. Mudah-mudahan kita bisa berperan banyak mengantarkan para yang merindukan wisata. Pelancong ya. Pelancong.
Oke. Nah, ini sedikit lah, 1 menit lah ya sebelum kita closing hari ini. Kalau untuk peran JSN melibatkan pelaku UMKM bagaimana? Baik, ya. Jadi kami punya rest area itu, Mbak. Rest area itu kita punya karakteristik spesifik, Mbak. Jadi kita di rest area kita itu memang mengangkat UMKM. 80%, 90% ya. Bahkan waktu di 2 tahun yang lalu itu 100% ya, Mbak, ya. Betul. Oh, 100%. Betul, betul. Jadi di mana tuh? Rest area kita tuh khusus untuk Oke, UMKM. oke. Ya itu di kilometer 519, 538, 575. Oh, yang di sepanjang JSN ini Betul. semua melibatkan UMKM. Bahkan Silakan ada yang Mbak Nur 100% nanti, gitu ya. kalau kangen sama masakan-masakan tradisional itu di rest area kita sudah mengangkat itu. Oke. Gitu. Kurasinya untuk entah rasa dan lain sebagainya, kan UMKM kalau di setiap daerah kan banyak sekali dong. Dan untuk yang masuk ke rest area ini apakah sudah ada dari seleksi dari JSN yang benar-benar enak atau cuma asal yang mau bayar aja atau gimana? Oh tidak, jadi memang rata-rata yang punya nama, Mbak. Oke. Jadi kalau ada pengguna jalan kita memang ketinggalan tidak menikmati Signature lah ya, Ya, signature kota tidak gitu menikmati ya. di sana, jangan khawatir, di rest area kami ada. Oh, gitu. oke. Jadi tidak semuanya bisa masuk ke rest area. Jadi kalau sudah Oh, terkurasi di rest area ini berarti sudah jaminan terseleksi, gitu ya. sudah terseleksi. Karena kadang-kadang masalahnya adalah ketika kita mampir di rest area, pengen mampir di tempat-tempat makan yang ini enak nggak ya? Ini enak dirasanya, cocok nggak ya gitu. betul. Jadi memang dibutuhkan yang memang sudah terpercaya Betul, Mbak. enaknya gitu ya. Brandnya sudah dikenal. Oke, jadi Iya. bisa langsung ketika melintas di Tol Solongawi, jangan lupa mampir ke rest area. Mungkin nanti ada ditambah yang playgroundnya, mungkin wahana-wahana justru Ya, berwisatanya di rest area gitu ya. Betul. Itu menjadi tujuan kami dalam waktu dekat bekerja sama dengan anak usaha kami. Oke, baik. Terima kasih Bu Mary, Sama-sama, Mbak Siro, juga Pak Budi. Terima kasih, Mbak Nur. Sudah ngobrol di sini, Terima kasih. mematahkan mitos-mitos yang ada dan juga sharing Menyenangkan ke sekali. depan seperti apa. Semoga saja nanti program dari JSN bisa tambah keren begitu ya. Amin. Bukan cuma jalan tolnya aja tapi juga rest area bisa pengembangan kemana-mana Amin. begitu ya. Amin. Oke, sekali terima kasih. Dan juga Sobat Solo Pos, jangan lupa tetap berhati-hati ketika Anda melintas di jalan tol, meskipun memang jalan tol ini dibuat untuk Anda nikmati, bisa berjalan dengan melaju dengan kencang, tapi ingat peraturan yang ada gitu ya. Pastikan mampir ke rest area yang sudah disediakan, karena memang itu memang dirancang untuk Anda nikmati supaya tidak kelelahan di jalan. Betul. Sekali terima kasih untuk teman-teman dari JSN. Next time kita ketemu lagi ya. Terima kasih Baik. banyak. Dan juga Sobat Salopos, saya Nur Atmaja masih akan menemani Anda. Tetaplah bersama 103 Salopos FM Beyond Information. Telah Anda ikuti Bincang Spesial. Kita berjumpa lagi di waktu mendatang.